Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah pemirsa, tema kita malam hari ini adalah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Nataru. Tetapi pemirsa, tidak hanya itu saja. Kita akan berbincang-bincang seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya selama rentang 1 tahun ini. Terobosan apa yang mereka janjikan dan akan mereka laksanakan di tahun berikutnya, tahun 2024. Apalagi ketika memasuki masa pemilihan umum. Nah, bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Dr. Alman Pakpahan, SHMH. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam. Narai ya, kabar Pak? Bahalapi. Luar biasa. Terima kasih sudah bisa bahasa sini ya Pak. Harus, Oke. kita harus. Oke. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, kita ingin berbincang lebih jauh lagi. Seperti apa teman-teman di lapangan bekerja? Apakah di Natal ini juga mereka libur atau di tahun baru mereka libur? Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Langsung saja pemirsa, kita langsung ngobrolin nih Pak tentang pelayanan di Sub Kota Palangkaraya, Nataru ceritanya. Tetapi sebelumnya kita ingin mengetahui seperti apa selama rentang 1 tahun ini teman-teman Dinas Perhubungan bekerja aktif lagi setelah sebelumnya kita dilanda COVID dan antang-antang saja. Nah, silahkan Pak. Baik, makasih. Saya luar biasa ini, saya surprise juga. Kita udah lama nggak berada di studio Jurnal TV. Selama COVID kemarin kita, makasih ya Mbak Olivia, kalau selama kurang lebih 2 tahun ya kita bagaimana mengatasi pandemi COVID sampai bisa pemulihan, sampai kita bisa seperti sekarang. Luar biasa peran serta dari Jurnal TV. Ya, saya acung jempol nih karena selama ini mitra daripada Dinas Perhubungan, bagaimana menjembatani, memberikan informasi yang faktual, akurat, sehingga masyarakat memahami, mengetahui bagaimana pemerintah Kota Palangkaraya ya dalam hal ini Dinas Perhubungan bisa mewujudkan visi misi daripada Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, utamanya dari sektor perhubungan itu sendiri. Nah, apakah Dinas Perhubungan hanya ngatur jalan doang kan Pak? Tidak. Nah, tidak, nanti kita akan berbincang di Jadi Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kami tidak hanya gatur sebutannya ya penjagaan dan pengaturan yang tiap hari ada di persimpangan jalan. Mungkin Mbak Olivia pernah Pak. Iya. Terus ada di pertigaan, perapatan, terus sekarang di sekolah-sekolah lagi. Tiap hari kita membantu orang tua siswa agar mengurangi meminimalisir risiko ada di situ Dinas Perhubungan. Nah, terus setiap harinya kita melayani masyarakat, utamanya di bidang keagamaan ya, pesta, acara suka dan duka lah. Hampir setiap hari kita melayani itu gratis, gratis. Kita di garis bawahi Pak yang di tadi gratis, sama faktual. Nah, ada rombongan mau di di Batwali ke mana gitu loh. Ada pengantenan, biasanya saudara-saudara kita umat Kristiani kan dari rumah pengantin ke gereja, dari gereja ke tempat resepsi. Itu kita layani, gratis semua. Nah, ditahan di gratis Pak. Lah, lalu seperti apa masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan itu? Apakah calling-calling ke Disub dulu atau seperti apa? Tinggal ngechat, kita ada website kita, ada Instagram, ada Facebooknya, websitenya disuruh hubungin aja, Disub Silancip pasti muncul itu. Ada di situ nomor tertera. Terus yang selanjutnya, saya kebetulan kan ikut bergabung ke grup-grup forum RT, semua kelurahan. Jadi saya mengajak para ketua RT, RW maupun lurah, apa yang perlu kehadiran Disub di sana, terutama kalau ada acara duka. Nah, tinggal share aja di situ di chat, ada meninggal ini, itu saya langsung itu.
Tidak usah ribet-ribet, pokoknya langsung datang ke rumah duka. Nah, ada pesta, silakan. Perlu membantu rekayasa lalu lintas, silakan. Kita semua kita layani. Personilnya Pak, sekian banyak nih di Kota Palangkaraya aja khususnya, semua memiliki kegiatan. Apalagi sekarang kan Natal, sebentar lagi tahun baru. Personilnya apa cukup Pak? Iya, ini kalau dibilang cukup sebelumnya sih kita tidak cukup mengcover luasan Kota Palangkaraya dan kebutuhan layanan itu sendiri. Jadi terkadang kita terlambat datang ke pelayanan itu karena harus melayani yang lain. Kami jumlah personilnya kan hanya 68 nih. 68 yang kita bagi setiap hari itu minimal kita ada 3 layanan. Minimal 3 itu. Nah, kami nggak ada hari libur. Siang dan malam ada di kedukaan sampai jam 10 malam ada di situ perhubungan. Nah, terus kalau Jumat, Sabtu, Minggu biasanya hari libur paling banyak itu membantu masyarakat untuk memberikan layanan gratis tadi. Ya itulah tujuan daripada inovasi Selancip itu, biar masyarakat semuanya menikmati layanan itu. Hari Minggu, Sabtu, Minggu. Berhubungan dengan libur. Tidak ada libur. Kemudian berhubungan dengan Selancip ini, tahun 2023 Dinas Perhubungan juga mendapatkan award. Bisa diceritakan? Iya, jadi terima kasih. Saya juga award ini saya persembahkan untuk pemerintah Kota Palangkaraya, khususnya masyarakat Kota Palangkaraya, atas layanan yang kami berikan. Masyarakat bisa menikmati, itu kebanggaan tersendiri bagi kami, karena kami hadir untuk layanan itu. Nah, entah apa penilaian daripada pihak-pihak yang berkompeten memberikan penghargaan itu, ya rupanya di luar sana ada civil society memberikan penghargaan itu ke kita. Nah, seperti itu. Ya terharu juga, kami nggak pernah bermimpi mengharapkan ada penghargaan, enggak. Tapi kalau itu buah daripada kami melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kota Palangkaraya, puji syukur sama Tuhan. Kalau dari indikatornya sendiri kira-kira itu apa Pak? Kan pasti ada kriteria nih penilaian, kan tidak semua dinas perhubungan mendapatkan itu. Pasti kan dipilih yang baik di antara yang terbaik. Benar. Apa terbalik Pak? Jadi waktu kita kemarin menerima penghargaan itu, saya ada tempat kayak meeting room, rilis pers. Apa kriterianya seperti apa, bagaimana. Jadi waktu saya menerima penghargaan itu di Hotel Sari Pacific, hanya saya yang dari pemerintahan. Dari 20 peserta penerima penghargaan itu se-Indonesia, itu rata-rata adalah pihak swasta. Nah, sehingga waktu kemarin kita pertanyakan dan mereka merilis apa hasil survei sehingga kami mendapatkan itu. Yang pertama adalah kami dari Dinas Perhubungan, ya dari sarana prasarana yang terbatas itu, kami membuat sebuah inovasi untuk mengatasi masalah ini, untuk bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Jadi pertama itu nilainya, dari sarana keterbatasan itulah kami bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Dan memang se-Indonesia rasanya mohon maaf bukan apa, kayaknya berhubungan Kota Palangkaraya seperti itu menurut mereka. Karena kayaknya kalau dari saya baca memang tidak semua dinas perhubungan. Ya itu kata manajer apa yang disebut yang memberikan penghargaan itu. Jadi sama mereka melihat, ya contoh kayak parkir. Parkir hanya di Palangkaraya yang bayar duluan mengelola parkir. Nah, seperti itu. Sehingga mereka juga sangat mengapresiasi itu, sehingga mereka melihat, oh ya, layanan publik meningkat, PAD meningkat. Dari keterbatasan yang ada itu. Nah, seperti itu. Terus inovasi yang kami bangun itu namanya Selancip. Nah, inilah yang mereka nilai satu persatu apakah benar-benar ada outcome-nya, benefitnya untuk masyarakat. Nah, itu yang mereka buktikan. Nah, kita nggak tahu mereka melakukan survei. Rupanya masyarakat Palangkaraya ini mereka ada melakukan wawancara. Wawancara yang kita tidak tahu. Jadi waktu itu diputar, saya lihat, ya sambil saya meneteskan air mata juga gitu loh. Rupanya apa yang kami lakukan ini, ya masyarakat Kota Palangkaraya ya bersambut dan mengapresiasi. Nah, jadi sama juga, tidak hanya yang acara suka duka kami layani. Ada pasien yang sakit, asal dihubungin ke kami
kami layanin kok dari rumah ke rumah sakit, rumah sakit ke rumah. Karena mobil yang kami ada ini sekarang walaupun ini mobilnya sangat sederhana, tapi kami desain multifungsi. Di situ ada oksigen, apalagi ada orang kadang-kadang kan kecelakaan lalu lintas. Nah, kita datang membantu. Itulah yang pertama menginspirasi kita untuk membuat mobil ambulan ini. Karena saya 5 kali saya melihat orang kecelakaan di jalan meninggal di tempat karena lamanya bentuan. Itu yang menginspirasi saya sebetulnya. Jadi saya laporkan itu ke Pak Wali Kota waktu itu, Pak Fairit Tafarin. Pak, saya laporkan. Oke, lakukan apa yang bisa untuk masyarakat bisa menikmati layanan dari kita, terutama ambulan itu. Nah, kami desainlah ambulan yang sekarang. Jadi orang yang kecelakaan bisa kami bantu dengan oksigen pertolongan pertama lah paling tidak. Karena yang saya bilang tadi ada 5 kali saya di di hadapan saya sendiri orang itu meninggal. Saya telepon sana, telepon sini nggak bisa disambut, macam-macam lah alasan. Dari situ menginspirasi saya. Terus juga ada kaitannya dengan tugas pokok fungsi perhubungan kok, karena kami ada 5 citra perhubungan. Yang salah satunya tanggap kepada kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang saya patrikan kepada insan dinas perhubungan Kota Palangkaraya agar dia tanggap terhadap kebutuhan masyarakat itu. Coba berapa mirisnya kita meninggal itu di hadapan kita. Telepon sana, telepon sini, tidak ada bisa dihubungi macam-macam ini. Ya mungkin menurut mereka secara subjektif ya masuk akal juga. Tapi kan kita tidak boleh seperti itu berpangku tangan. Bagaimana kita melayani masyarakat itu? Nah, itu cerita awalnya Silancut. Nah, ini terutama yang ambulan gratis ini itu menginspirasi kita gitu loh. Nah, berarti, rupanya itu nilai 1 yang paling bobotnya tertinggi dari pihak civil society tadi ya, dari media juga lah, kumpulan media juga itu. Oke, kita berlanjut karena tadi Bapak sempat menyinggung masalah PAD. Saya tertarik nih Pak. PAD untuk Dinas Perhubungan sendiri yang ditargetkan oleh pemerintah berapa? Kemudian capaiannya berapa? Oh ya, jadi kami dari semua ini kami kan ada target PAD dari sektor retribusi parkir, retribusi kir, terminal, terus kepelabuhanan. Nah, lalu ada retribusi denda itu loh, karena itu masuk retribusi kan. Nah, dari kami target itu totalnya kesemuaan itu hampir 3 miliar total semua tahun ini. Nah, tahun lalu kami over target semua itu. Target, surplus berarti surplus di atas 100%, bahkan 145% lebih malah. Nah, kayak kita tahun ini kita ditarget PAD dari sektor retribusi parkir 1,8, kita sudah over target nih sampai hari ini. Desember. Sudah surplus kurang lebih 37 juta dari 1,3 meningkat 1,8. Tahun depan kami ditarget lagi 7 miliar oleh oleh pemerintah daerah. 7 miliar tercapai juga. Entah gimana, tentu kita harus membangun inovasi. Bagaimana untuk bisa mencari peluang-peluang untuk PAD sendiri. PAD-nya, karena dengan meningkatnya PAD ini kan layanan publik meningkat, pembangunan meningkat, masyarakat bisa menikmati atas pembangunan itu. Ya sumbernya dari retribusi dan pajak itu juga akan kembali ke masyarakat. Karena Bapak tadi sempat menyinggung masalah parkir juga di sini. Dulu kita sempat terputus sampai di parkir. Yang dimaksudkan Bapak ini parkir menjadi saat ini menjadi terdepan, kemudian ada unsur-unsur pariwisata itu seperti apa Pak ceritanya si parkir ini tadi? Siap. Nah, ini yang kita mau ya mimpi kita pemerintah Kota Palangkaraya. Kita pelan-pelan bagaimana kita membangun edukasi kepada para jukir-jukir ini menjadi duta pariwisata. Duta budaya. Nah, itu karena kita terinspirasi dari daerah lain seperti Bali ya kan, dan daerah lain gitu loh yang mereka Jawa. Jadi jukir-jukir ini sangat menarik dengan menggunakan seragam-seragam kepakaian kearifan lokal itu, sehingga itu akan membuat orang tertarik gitu loh, dan mereka bisa menyampaikan bahwa objek wisata di sana. Karena orang pertama kalau datang orang kan pasti jukir yang pertama dia pasti ketemu.
Nah, itulah mimpi Tidak hanya mundur maju kiri kanan ya Pak ya. Betul, itu mimpi kita. Jadi pelan-pelan nanti kita mau tata ini. Nah, bila perlu inilah yang mimpi kita ke depan sih kan nggak bisa asal kita dukungan semua pihak, ada kesamaan mindset, bergandengan tangan. Bagaimana nanti para zukir ini bisa kita latih, misalnya bisa berbahasa Inggris gitu loh. Seperti di Bali dia berbahasa Inggris dia. Sehingga wisatawan menarik nih. Menarik. Nah, seperti itu. Karena kalau pariwisata kita terus bertumbuh kembang, saya pikir UMKM akan meningkat, PAD meningkat. Ya, kesejahteraan masyarakat pasti terasa kok. Menjadi jukir yang sadar wisata. Kalau kita melihat agak-agak susah-susah gampang, Pak. Ya. Karena dari background dan lain-lain kan pasti perbedaan itu banyak. Kemudian teman-teman ini biasa orang lapangan. Nah, itu seperti apa menata teman-teman jukir ini? Kita tidak mendiskriminasikan mereka, Pak. Tetapi kita bagaimana memfollow up mereka menjadi pribadi yang sadar wisata. Nah, seperti itu. Nah, itulah kita pelan-pelan. Ibarat air menetes nih. Menetes pelan-pelan kan. Nah, kena batu kan bisa bolong lah batunya. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang. Artinya kita mau endorse, mau edukasi bahwa profesi zukir itu kerjaan mulia loh. Ya. Nah, itu pahlawan PAD itu. Betul. Nah, itu loh. Jadi pelan-pelan agar masyarakat selama ini memang terstigma, nggak bisa disalahkan juga bahwa zukir ini dikerjakan oleh orang-orang termarginalkan. Nah, tidak demikian lagi. Nah, buktinya daerah-daerah lain itu zukir itu memang benar-benar ujung tombak daripada pemerintah daerah itu, sehingga memang tidak mudah seperti menggigit Lombok, tapi inilah tugas kita, mengedukasi terus pelan-pelan. Bagaimana penampilannya semenarik mungkin supaya orang tidak ketakutan kalau parkir. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, kalau dia ramah, dilihat bertanggung jawab, pasti orang memberikan sesuatu yang dari kerendahan hatinya karena dia puas seperti itu loh. Nah, ini yang mau kita bahkan lebih daripada tulisan retribusi. Benar. Ambil aja. Iya, nah, ambil aja kalau dikumpulkan Pak, luar biasa itu Pak, banyak. Oke, kita masih berbicara tentang data. Untuk jukir sendiri yang terdata di Kota Palangkaraya Pak, kemudian parkir-parkir resmi, kantong yang resmi itu seperti apa aja Pak? Nah, jadi itu kami kemarin kan salah satunya yang kami dapat penghargaan itu kan namanya inovasi Sitakir. Walaupun masih perlu dikembangkan terus karena namanya aplikasi ini perlu ada pengembangan sesuai kebutuhan fitur-fiturnya. Nah, di aplikasi Sitakir inilah kita buat di situ karena komitmen kita, prinsip dasarnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi nanti di Sitakir itu akan kelihatan siapa pengelola parkir resmi dan tidak resmi, berapa jumlah setorannya, di mana titiknya, dan siapa jukirnya. Makanya di kolom bawah ada di situ link. Kalau memang misalnya ini Mbak Olivia kan, misalnya pergi parkir. Coba kalau kina ragu, barcode dulu ID card. Kalau dia muncul di situ berarti resmi. Kalau tidak muncul itu dipastikan tidak resmi. Maka dari itu saya meminta masyarakat Kota Palangkaraya jangan takut, jangan enggan, langsung diklik saja, diketik. Saya ada ketemukan jukir liar di depan toko ini, di jalan ini. Hitungan menit pasti ada tim dari disub turun ke lapangan untuk check and recheck. Iya, check and recheck seperti itu. Nah, terus bagaimana melihat ini di mana titik parkirnya? Itu tadi kan di Sitakir. Nah, jumlah pengelola parkir saat ini karena satu pengelola bisa membawahi sampai lebih dari satu jukir atau lebih dari satu titik yang dikelola karena nggak ada aturan yang melarang seperti itu. Nah, ada bisa sampai 3-4 lebih titik yang dikelola. Nah, kalau jumlah jukir kita di Palangkaraya ini kurang lebih sudah 700. Perbedaannya Pak, misalnya dia menggunakan baju jukir yang oranye biasanya, ada yang menggunakan retribusi tiket, ada yang tidak. Nah, kalau yang retribusi tiket saya nggak tahu kalau ada itu, karena kita tidak ada tiket korporasi ini kita nggak gunakan. Kenapa? Karena yang menggunakan tiket korporasi itu harus berhubungan yang mengelola langsung. Tapi kalau itu dikerjasamakan itu nggak boleh karena tiket korporasi itu kan itu setara dengan benda-benda itu seperti perangko itu dokumen dan benda-benda berharga dari negara. Nah, bagaimana kita mensiasatinya?
Makanya kita follow up terus retribusi parkir itu motor 2.000, Ya. mobil 4.000, dump truk 15.000, gerobak 1.000. Nah seperti itu, beca 1.000. Nah kita sosialisasikan terus. Makanya setiap jukir pasti dia ada melaminating tarif rata retribusi parkir yang memang kita sahkan itu. Nah kalau ada yang nanya, oh ini. Jadi makanya kita tidak menggunakan tiket korporasi, karena tiket korporasi ini ada banyak kelemahan dan peluang-peluang yang buat ini menjadi sangat disalahgunakan. Itu bisa dipalsukan macam-macam. Nah terus PAD kita tidak akan bisa meningkat kalau menggunakan itu. Nah itu yang selama ini terjadi. Sehingga saya bangunlah inovasi tadi. Pertama dia harus bayar duluan. Nah inilah poin-poin yang dinilai oleh yang memberikan penghargaan kemarin seperti itu. Kemudian Pak, ketika misalnya si jukir ini kan sudah dibekali oleh seperti ini tadi dalam tanda kutip senjata. Ya. Kita tahu misalnya itu bocor apa tidak, gimana Pak? Nah, jadi memang nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi paling tidak kami membuktikan bahwa kita sangat meminimalisir adanya kebocoran pemasukan keuangan daerah. Nah, misalnya gini, satu titik hasil analisa di lapangan, hasil uji petik, anggaplah 1 juta. Ya. 1 juta. Nah, berarti hasil penilaian karena kita ada aturannya, di SK Wali Kota saya lupa nomornya, kan dia 20% bersih ke kita dari 1 juta. Oke. Nah, karena yang kita biayai hanya ID card-nya. Rompi, ya kelengkapan daripada jukir ini kan pengelola. Mandiri. Jadi ya wajar lah saya pikir. Nah, jadi setelah didapat dari 20%, nah inilah yang disetor ke kas daerah. Sisanya dia. Ya. Kan masa dia nggak ada untung? Yes. Ini kan bisnis. Ya. Nah ini kan belum bisnis. sewa lahan. Iya, dia kelebihannya keuntungan dia. Betul. Seperti itu. Artinya mau sepi, mau hujan, pokoknya tetap 20%. Iya, itu setorannya per apa Pak? Per Per bulan? 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Berarti setelah dihitung dapat. Jadi kita melakukan kontrak kerja itu 4 kali setahun. Siapa tahu tambah ramai. Ya. Adakah kriteria Pak untuk teman-teman jukir sendiri? Karena kita berbicara masalah jukir ini, saya lihat profesi jukir sekarang meningkat Pak. Iya. Pendapatan mereka meningkat, ekonomi mereka meningkat, mereka bisa memberikan pekerjaan, peluang pekerjaan kepada warga. Nah itulah kemarin kan kebijakan yang diambil pemerintah Kota Palangkaraya. Makanya kita tidak lelang umum. Artinya kalau lelang umum kan satu pemegang. Yes. Nah sehingga secara parsial ada pengelola. Itu artinya bisa menyerap tenaga kerja juga, menurunkan tingkat inflasi juga. Nah kalau mereka ini ada pekerjaannya, ya Kamtibmas juga bisa kita minimalisir. Yang pasti ya untuk kebutuhan hidup mereka ya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Paling tidak pemerintah Kota Palangkaraya sudah membuka lapangan pekerjaan. Itulah awal kemarin kebijakan pemerintah Kota Palangkaraya supaya tidak dilelang umum. Kalau ditenderkan monopoli lagi. Monopoli dia. Di satu sisi pun titik-titik parkir ini kan kami kan biasanya dia bottom up. Orang mengusul, saya mau parkir di sana, ini titiknya, lalu kita periksa tempat tindih enggak, mengganggu lalu lintas enggak. Nah itu dia. Jadi rata-rata masyarakat yang bermohon, saya mau parkir di titik A, titik B, titik C. Nah seperti itu. Termasuk pasar malam? Termasuk itu, Car Free Day. Car Free Day sama pasar tumpah. Kalau bedanya Pak, ada parkir gratis, kemudian di sini berbayar. Nah yang gratis ini berarti pengelolanya langsung? Itu orang rumah, misalnya usaha itu, dia menggratiskan pelanggannya, dia yang membayar duluan. Hasil perhitungan juga. Nah dia gratiskanlah pelanggannya, ada beberapa seperti itu. Pak, nggak usah ada jukir, saya yang membayar Pak ya, coba dihitung berapa. Nah kita gunakan satu ruang parkir, berapa yang masuk kendaraan ke situ setiap hari. Kita ambil rata-ratanya. Kan seperti ini kan estimasi. Estimasi, misalnya perhitungan kita ini selama biasanya kita 3 hari sampai 5 hari melakukan pemantauan. Bisa hari ini sepi, 2 hari berturut-turut ramai atau sebaliknya. Jadi produktualisasi dia.
Nah, Sama dengan neraca dagang lah ya. iya, seperti benar, neraca dagang seperti itu. Jadi ada ya. Oke, sebelum kita lanjut ke penjabaran dari Disub sendiri seperti apa pelayanan keselamatan kemudian keamanan transportasi jelang Nataru, ditahan dulu Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema yang kita hari ini berbicara masalah Dinas Perhubungan. Kemudian kita lanjutkan karena kita tadi tertahan sampai dengan parkir dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya seperti apa untuk keselamatan, kemudian keamanannya, apakah hanya untuk di jalan raya, kemudian ketersediaan dari teman-teman perhubungan untuk rambu-rambu lalu lintas. Silahkan Pak. Baik. Nah, untuk keselamatan, terutama kita di setiap program kegiatan kita. Nah, kita ini ada bangun aplikasi nih, namanya Si Super Jalan. Dan kita sudah sosialisasikan Si Super Jalan ini aplikasi nih. Ya, ini teman-teman di Sub yang membuat sendiri waktu proyek perubahannya ikut di Klub 54. Nah, kemarin ada lomba inovasi walaupun ya harapan 2 ya alhamdulillah lah. Tapi inovasi ini sudah go well, sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi ini kita sampaikan ke RT-RT apa sih kebutuhan apa dari perhubungan. Nah, rata-rata memang mereka meminta ada paskes yang disebut fasilitas keselamatan jalan, rambu, marka, lampu merah, warning light, nah seperti itu. Nah, ini kan bagian dari bagaimana kita menurunkan tingkat kecelakaan. Nah, tingkat kecelakaan lalu lintas itu. Nah, itu udah kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daripada sumber pendanaan yang ada di kita. Tapi kita pelan-pelan terus kita ini konsisten itu terus. Nah, makanya kita menampung aspirasi daripada bapak-bapak RT itu. Nah, ini menjadi program kegiatan kita untuk ditetapkan di APBD Kota Palangkaraya. Artinya Dinas Perhubungan, pemerintah Kota Palangkaraya membuktikan bahwa program kegiatan kita Dinas Perhubungan ini murni kebutuhan real masyarakat, bukan kebutuhan keinginan yang kita buat sendiri, enggak. Jadi benar-benar kebutuhan masyarakat dari tingkat RT gitu loh. Aspirasi masyarakat. Iya. Nah, di samping itu di pelabuhan-pelabuhan kita selalu ada di sana petugas kita. Bagaimana masyarakat ini membudayakan pakai safety safety yang rompi itu loh, safety life. Nah, rompi kalau terjadi apa-apa kan tersediaan pelampung. Ya, untuk wisata termasuk Pak. Wisata termasuk. Nah, kita kerjasama dengan Pambopit Polda selalu menyampaikan itu ke masyarakat. Makanya di pelabuhan wisata Rambang itu, ya, dan Kereng Bangkirai selalu ada petugas di sana yang tidak boleh melebihi kapasitas itu kapal. Nah, itu bentuk salah satu konkret dari kita bagaimana kita bisa berkeselamatan, sehingga selalu kita terus edukasi, tiap hari kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat sadar akan keselamatan itu, termasuk tadi yang fasilitas keselamatan jalan di jalan. Artinya makanya salah satunya adalah di kir mobil itu bagian dari bagaimana kita menciptakan keselamatan. Artinya kita tidak tahu mobil ini seperti apa, layak atau tidak untuk di jalan. Makanya kita pastikan layak fungsi jalan. Kalau itu dikir di perhubungan, mobilnya Mbak Olivia juga bisa dikir di situ. Plat hitam juga boleh dikir di situ, supaya kelihatan apa masalahnya. Termasuk knalpot semua, yang mengeluarkan gas kan ada 9 item pokok kalau dikir di situ, itu loh. Terutama remnya gimana, berfungsi gas, setirnya itu miring, indah banyak apa, pokoknya nanti itu by digital semua sekarang. Makanya kami kan dapat penghargaan dari Stranas KPK tentang itu, pengelolaan kir PKB itu. Kita 16 terbaik se-Indonesia loh. Banyak Dinas Perhubungan dari mendapatkan 600 penghargaan sekian itu. Iya. Itu. Nah, itu bagaimana kita menciptakan itu agar masyarakat nih harus sadar terhadap keselamatan berlalu lintas.
Artinya kami sudah disosialisasikan bahwa masyarakat harus taat dan tunduk kepada aturan di jalan. Rambunya diperhatikan. Kalau dibilang 40 km, 40 km lah per jam. Nah, seperti itu. Kemudian Pak, untuk sosialisasi masalah rambu, masalah safety, masalah keselamatan kepada masyarakat, itu kalau teman-teman di SUB melihat sekarang seperti apa? Kemudian mereka memahami rambu itu seperti apa. Jangan cuma tahu nganti lampu habang hijau lawan kuning Pak. Nah, yang lain ini tanda apa? Ini kok garis putus-putus ke sana. Iya. Nah, itu seperti apa Pak sosialisasi? Jadi kami tiada hentinya sosialisasi. Makanya warga masyarakat Kota Palangkaraya tolong dikunjungin websitenya Dinas Perhubungan. Di situ ada kita buat di situ semua. Ya, rambu seperti apa, marka jalan itu apa, warnanya apa, masuknya, kalau belok kanan apa, kalau rambunya seperti ini apa artinya, ada semua di situ. Nah, kita mulai tahun depan, kita mulai dari edukasi dini, artinya kita ke sekolah-sekolah nih, dari TK, SD, SMP nanti. Nah, kita sudah mau menggandeng Diknas ya, terutama PGI dan IGI ya, Persatuan Guru. Nanti kita mau undang juga biar bisa mulai tahun depan itu kita akan edukasi kembali. Tahun ini nggak sempat semua, tapi pernah kita sosialisasi 3 kali. Makanya ada lomba kampung sadar lalu lintas. Nah, seperti itu kita bikin. Paling tidak menggugah masyarakat nih akan kesadarannya bagaimana berkeselamatan dalam berlalu lintas. Nah, seperti itu. Kalau Bapak melihat sendiri, saat ini seperti apa sih warga kita Pak? Kepatuhan mereka terhadap lalu lintas dan lain sebagainya, masalah keselamatan. Baik, itu memang tidak mudah, memang waktu sekejap. Iya. Perlu kita sosialisasi terus dan menerus. Nah, kalau kita melihat ya kadang-kadang trennya naik turun. Ada naik turun, kadang-kadang flat, kadang naik. Nah, jadi, walaupun sudah ada yang klik, iya, di foto. Banyak persoalan-persoalan yang masih muncul itu tadi karena ketidaktaatan kepada aturan lalu lintas itu, ketidaktahuannya dia terhadap fasilitas keselamatan jalan yang sudah ada di jalan itu. Termasuk lampu di traffic light Pak. Iya. Kalau kuning dia buru-buru mau pergi. Nah, itu dia, mestinya dia sudah harus berhenti. Nah, dia lihat kan kuning ini berarti cepet-cepet nih. Iya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini kadang-kadang ada-ada aja lah, oknum namanya kan tidak semua. Iya, oke. Ada aja lah, oknum ya, hukum lah saya bilang. Yang memang dengan egonya sendiri, dengan apalah. Kadang-kadang begitu sudah. Berarti merubah mindset masyarakat, Pak. Ya? Di samping merubah perilaku, merubah mindset masyarakat juga. Nah, ini taat keselamatan. Gimana kita mau merubah ini? Makanya nanti kita berkolaborasi dengan pihak Polri. Ini menjadi sesuatu yang memang perlu kita lakukan edukasi, terobosan-terobosan lah, inovasi-inovasi baru lah. Apakah dia pas waktu mau ngurus SIM itu kita kasih satu buku. Nah, ini loh. Nah, seperti itu. Nah, dari disub ini teknis bagaimana test drive untuk seorang jadi mendapatkan SIM, itu kan tugas daripada Polri dalam ini lantas. Nah, dari segi ininya kita masuk di situ gitu. Kita buat buku, biar perselebaran dan sebagainya. Termasuk untuk keselamatan di air? Ya, termasuk itu juga. Nah, jadi air pengguna ketinting, penyeberangan, contoh di Pahandut itu. Ya, rambu-rambu sungai dan danau. Nah, ini persoalan juga. Nah, sungai dan danau ini kan sudah diambil kewenangannya dari pemerintah daerah. Makanya kita selalu suarakan kepada Kementerian Perhubungan dalam ini Balai 16, tolong agar sungai Rungan, sungai Kahayan, dan sungai-sungai yang memang lalu lintas masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, ada rambu-rambu sungai, ada mercusuar, ada macam-macam lah, namanya rambu sungai gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, kita kan sudah kita rasakan tragedi bagaimana waktu Ratu Belanda mau datang ke Sebangau. Nah, itu kan karena ketidaktahuan daripada motornya segala rambu di situ. Nah, misalnya kalau dari sana lewat kanan atau kita lewat terbalik nih. Nah, itu nggak tahu dia. Karena waktu itu rambu nggak ada. Kan nggak ada. Nah, ini artinya ini pengalaman pahit yang memang kita harus belajar dari ini. Coba dari apa? Walaupun tidak mengerti medan, kalau ada rambu pasti. Kalau ada rambu itu pasti dia paham. Sedikit banyak ada. Ini dia gitu loh. Kalau rambu itu pasti. Pasti. Paling tidak, maksudnya apa ini? Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi masih
pergulatan daripada pemikiran-pemikiran kita dengan stakeholder lainnya, karena Iya. sungai dan danau ini kan sudah diambil pusat sama dengan jembatan timbang. Iya. Ya kalau orang ribut ini jarang ini, nah sekarang pertanyaan jembatan timbang sudah berfungsi enggak? Karena filter pertama menyatakan itu odol Ya, Overton. adalah jembatan timbang. Timbang ya. Tidak bisa kita ngomong-ngomong, oh ini odol, enggak. Jembatan timbang yang pertama sekali. Apalagi kalau sudah dimodifikasi. Jelas. Nah pertanyaannya, apakah ini sudah berfungsi dengan baik? Saya nggak tahu. Kalau di Palangkaraya titik masuknya di mana, Pak? Kan semua kan dari sana, dari Banjar. Oke. Situ ke jembatan timbang. Di Anjir, Serapa. Oh iya, oke. Iya. Sama di Tanjung Layar. Kalau menurut Bapak kira-kira berfungsinya kurang maksimal berarti? Karena kan kita masih jujur melihat nih Iya. di jalan, bahkan jalan kota. Nah, itu termasuk keselamatan juga. Bagian tidak terpisahkan dari mana? Bagaimana keselamatan berlalu lintas. Nah, jembatan timbang ini sudah berfungsi atau enggak? Saya nggak tahu. Oke. Nah, seperti itu. Kita berlanjut. Hubungannya antara inflasi dan juga perhubungan itu jelas ada, Pak. Nah, yang menjadi bagian teman-teman perhubungan ketika pemerintah mengatakan jaga inflasi, turunkan inflasi, jaga jangan sampai dia naik. Apa yang dilakukan oleh teman-teman perhubungan pada saat itu? Kebetulan Dinas Perhubungan bagian dari tim inflasi daerah. Nah, jadi perhubungan sudah melakukan. Nah, pertama kami ikut sekarang memantau distribusi 9 bahan pokok. Nah, kayak kemarin ada di Tumbang Nusa kebetulan bangun jalan macet sehingga ada alasan dari spekulan. Namanya sembako, minyak, BBM pokoknya kami beri dahulukan. jalan. Kami dahulukan. Kami di situ 2 minggu non-stop. Terus LPG misalnya, kami ada tim yang dibentuk ke kelurahan sama distributor. Nah, pokoknya konsumsi di Palangkaraya lah yang didahulukan. Nah, seperti itu. Lalu ketiga, kami ada bis BRT 5. Ya kan? Nah, hari libur bis ini gratis mengangkut penumpang ke tempat-tempat wisata. Terus yang kedua, Poolnya dari mana, Pak? ada masuk Kamero, di situ poolnya. Di situ. Nah, nanti dia jalan 1 jam itu loh. Nah, kita fungsikan juga bagaimana masyarakat bisa menggunakan bis ini mengurus dokumen kependudukan, ke rumah sakit, membayar PBB. Nah, seperti itu, gratis. Menjemput bola. Nah, artinya inilah upaya dari pemerintah Kota Palangkaraya dari sektor perhubungan untuk bisa menurunkan tingkat inflasi. Nah, kalau di daerah lain mungkin ada bantuan subsidi ke BBM ke Gojek. Nah, kalau di Palangkaraya Dinas Perhubungan Provinsi yang melakukan itu. Nah, kalau kami dari itu. Nah, yang kedua, kami telah melakukan upaya-upaya bagaimana menurunkan harga tiket. Oke. Jadi atas petunjuk Ibu PJ Wali Kota dan Bapak PLT Wali Kota. PLT Sekda, kami telah melakukan 4 kali loh. Kementerian Perhubungan bertemu dengan maskapai di sana. Bagaimana supaya ada tambahan flight? Ya. Kalau tambah flight mungkin bisa menurunkan, ya kan? Nah, ya nanti kita lihatlah gimana perkembangannya supaya penerbangan ke Palangkaraya semakin ditambah flightnya atau tambah maskapai. Jadi waktu itu kita udah bisa ini dengan pihak Angkasa Pura II. Nah, mudah-mudahan direspon AirAsia dan Superjet. Nah, ini bagian-bagian dari usaha pemerintah Kota Palangkaraya untuk menurunkan inflasi itu sendiri gitu loh. Karena harga tiket pesawat walaupun memang tidak hanya di Palangkaraya, kalau hari libur memang melonjak tajam, tapi tidak hari libur pun di Palangkaraya mahal tiket itu. Mahal. Nah, ini yang menjadi PR kami juga supaya bagaimana yang mengintervensi ini ya, mudah-mudahan lah instansi-instansi terkait yang bisa mengintervensi ini ya supaya maskapai ya terketuk hatinya. Karena memang kita tahu maskapai ini kan memang profit murni. Yes. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ya, mudah-mudahan ke depan ada solusi seperti itu. Tapi Ibu PJ Wali Kota telah
melakukan segala upaya-upaya. Apalagi nih jelang tahun baru dengan Natal ini, pasti kan penumpang sangat luar biasa Sangat luar biasa, antusias. tapi harga tiket yang Luar biasa juga, luar Pak. biasa juga. Tapi suka tidak suka masyarakat tetap beli. Ya gimana? Kalau keinginan untuk mudik di daerahnya masing-masing kan. Nah ini persoalan tersendiri juga. Namun pasti ya Ibu PJ Wali Kota ya terus melakukan, tiap hari kami rapat terus mengevaluasi bagaimana jangan sampai masyarakat Kota Palangkaraya gelisah, ada rasa ketakutan, ada burning, memborong, enggak usah. Dipastikan nasi lancar-lancar aman saja. Untuk tiket. Untuk ini bahan 9 bahan Oh, bahan pokok. 9 bahan pokok, oke. Kalau tiket ini memang itu perjuangan kita, tapi yang PJ Wali Kota setelah melakukan intervensi bagaimana supaya menurunkan harga-harga tiket ini ke depan tentunya. Termasuk pelayanan angkutan dari bandara sendiri Iya. ke konsumen ini. Itu masih normal. Tidak ada yang naik-naik itu, tidak bisa naik itu. Misalnya makanya kami himbau kepada masyarakat Kota Palangkaraya, gunakanlah taksi resmi. Kalau yang di aplikasi, Pak? Nah, kalau yang di aplikasi ini dia apa untungnya dengan angkutan resmi? Pertama, dia akan terproteksi dengan dasar harga. Nah, itu resmi itu. Ya. Tapi kalau pakai aplikasi, kalau ada apa di jalan, siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya aplikasi. Nah, ini persoalan juga. Kita udah sosialisasikan. Taksi-taksi online itu harus ada izinnya juga. Itu izin khusus loh. Nah, terus kedua, dia harus memang kerjasama dengan jasa harja. Kalau ada apa-apa, karena itu mengangkut penumpang loh. Bukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengangkut penumpang itu bagian dari kendaraan umum. Nah, itu seperti apa Pak untuk menyikapi ini sehingga untuk Kota Palangkaraya saja dulu bisa tertib dan penumpang merasa lebih aman dalam tanda kutip di sini ketika itu dia. Makanya ada terobosan-terobosan dari Dinas Perhubungan. Nah, itu Perhubungan. terobosan kami yang pertama ada taksi resmi. Nah, ke depan tentunya Ibu PJ Wali Kota telah mendorong kami memberikan instruksi bagaimana kita membangun transportasi massal yang nyaman, ramah lingkungan dan aman, berkeadilan. Kami sudah menyusun grand design transportasi massal Kota Palangkaraya dengan menggunakan sistem jaring laba-laba lah, terkoneksi ke rumah sakit, ke bandara, ke pelabuhan dan pusat-pusat perbelanjaan. Kita udah susun. Sudah susun. Artinya dengan mengacu dengan rancangan RDJRK Kota Palangkaraya, kami telah menyusun grand design itu. Kami kerjasama dengan konsultan pengabdian yang konsen di transportasi dari Universitas Diponegoro. 2021 kami telah susun itu. Nah, tambah lagi baru-baru ini kami kehadiran Prof. Jo Rektor IPDN, mantan Dirjen Otonomi Daerah. Ya, kebenaran ini kita operasikan. Beliau menyampaikan gagasan-gagasan bagaimana transportasi yang terkoneksi, terintegrasi. Nah, ini kita sambungkan semua. Nah, jadi kita sekarang lagi berusaha bagaimana kita membangun transportasi massal. Nah, makanya kehadiran BRT sekarang sebetulnya dalam rangka itu juga. Dalam rangka itu kita masih ada kajian-kajian kembali bagaimana nanti kalau ini jalan, karena kita juga harus ini juga kalau ini hadir tentu bagaimana angkutan-angkutan massal lain yang non pemerintah. Nah, ini persoalan tersendiri juga yang harus kita gaji sehingga walaupun masih agak lambat tapi kita gaji semua. Kita gaji terus bagaimana transportasi massal di Kota Palangkaraya ini bisa hadir. Nah, di Banjar kan sudah mulai zaman Banjar baru. Nah, kita mau meniru seperti itu juga. Karena tadi Bapak juga mengatakan bahwa mulai merilis artinya untuk transportasi massal. Saya tertarik bagaimana dengan transportasi pribadi Pak Selis yang masih berjalan di jalan raya. Nah, yang menjadi tanda kutip tempat aman Selis itu sebenarnya di mana sih Pak? Sesuai dengan peraturan. Nah, itu dia. Jadi banyak transportasi yang dipaksakan jadi itulah. Nah, ini ada memang banyak faktor. Biar gimana pun, ya karena tuntutan hidup inflasi yang semakin meninggi,
biaya hidup mungkin terus harus dibutuhin, sehingga banyak sekarang travel yang tidak resmi. Nah, itu satu untuk travel. Makanya kita kerjasama dengan pihak eksternal lain, dalam hari ini Lantas Polda, Dinas Perhubungan Provinsi, Jasara Harja, Balai Transportasi Darat 16, Kementerian Perhubungan. Bagaimana kita terus mensosialisasikan ini agar banyak kok travel resmi yang membayar kewajibannya dan resmi itu, dan di situ hadir Jasara Harja. Nah, yang lain masih banyak, makanya kita himbau lah melalui, makanya saya sangat mengapresiasi kehadiran kita, ya, bagaimana kita selama ini bermitra melalui jurnal TV ini mengedukasi masyarakat agar masyarakat, ayo dong gunakan transportasi yang resmi. Nah, seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk Sally sendiri Pak, kita lihat anak-anak di bawah umur juga kemana-mana mereka di jalan, ke sekolah mereka pakai itu. Kan belum 12 tahun Pak kebanyakan. Nah, itu seperti apa peraturan dari pemerintah sendiri, kemudian menyikapinya? Peraturannya sudah jelas bahwa yang bisa menggunakan kendaraan itu kan 17 tahun ke atas. Nah, walaupun sepeda listrik. Sebenarnya kemarin kita udah pernah, saya diundang di RRI. Ada 2 kali kalau nggak salah dengan Komisi Anak ya, KPI ya. Nah, karena di aturannya itu jelas kalau sepeda listrik ini tempatnya itu sudah jelas, itu tempat komplek perumahan dan para wisata doang. Nah, kalau ada yang keluar dari itu, nah resikonya tinggi. Nah, maka dari itu kemarin hasil konsensus kita dengan pihak Lantas Polda dan Polresta, kalau itu ditemukan kita paksa pulang, atau kalau kita angkat dia ke rumah. Walaupun anak SD di jalan tanpa menggunakan keselamatan. Iya, itu paling solutif. Dan artinya inilah melalui acara kita ini, para orang tua tolong diedukasi lah anaknya. Sayang anak bukan berarti harus seperti itu gitu loh. Karena coba lihat, kalau ada apa-apa, siapa yang paling ini? Orang tuanya dong. Karena orang tuanya memberi izin kepada anaknya untuk menggunakan itu. Aturannya sudah jelas, ada peraturan Menteri Perhubungan. Sudah ada jelas di situ bahwa sepeda listrik itu bukan digunakan untuk di jalan raya. Nah, tapi ada aja orang. Nah, seperti itu. Aku kalau ketemu saya berhenti. Pak, pulang nggak boleh Bapak teruskan. Kasihan Pak. Ada bahaya loh Pak. Sebenarnya berapa kilometer Pak yang digunakan? Di situ nggak disebut kilometer. Kalau saya lupa PM nomor berapa tahun 2022. Tapi di situ jelas bahwa penggunaan sepeda listrik ini hanya digunakan di komplek perumahan dan tempat wisata dan perkantoran. Itu. Artinya dia eksklusif dia. Tidak bisa keluar menggunakan raya itu loh. Seperti itu. Sudah. Titik. Kalau sudah di luar itu berarti sudah jelas pelanggaran. Pelanggaran itu. Oke, kita lanjut karena sudah berada di segmen terakhir. Kita sudah mendengar pengumuman dari Dinas Kesehatan juga, dari Kementerian Kesehatan. COVID kembali ada. Seperti apa Dinas Perhubungan menyikapi ini, karena tahun-tahun sebelumnya juga Dinas Perhubungan juga sangat getol dan gencar untuk membantu masyarakat. Kalau pas COVID itu udah habis air mata sebetulnya, kurang lebih kami 7 bulan di pos libas terus mengedukasi masyarakat lagi supaya sampai tidak berkerumun, tidak turun berkumpul, di tingkat kelurahan. Kurang lebih 2 tahun kita bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana saat itu dengan stakeholder lainnya. Nah, memang kita sudah mendengar itu. Dan arahan Ibu PJ Wali Kota sudah jelas, artinya deteksi dini, terus tindakan preventif dini, agar memang disarankan, sudah ada edaran dari pemerintah kota, khususnya di dalam internal kita, itu tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan sedapat mungkin, kita jangan ikut ke kerumunan dan lain sebagainya lah, yang potensi itu bisa menimbulkan adanya gejala COVID yang konon katanya ini varian baru varian baru. Nah, ini kita menunggu petunjuk lebih lanjut. Siapa tahu nanti ini masih ada peningkatan. Sudah barang tentu ini pemerintah, dalam ini pemerintah Kota Palangkaraya pasti akan sudah menyiapkan apa yang dilakukan. Nah, paling tidak konsep-konsep menghindari itu saya pikir kawan-kawan dari Dinas Kesehatan itu sudah dipersiapkan. Nah, bila mana nanti
ada hal-hal yang dikhawatirkan atau sudah terjadi, tentu kita harus siap ya Pak? Harus siap. Dinas Perhubungan. Iya semua harus siap. Nah kedua, masyarakat nggak usah panik. Yes. Anggaplah itu flu biasa. Yang ketiga ya jaga imun masing-masing dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang hindari tadi. Kalau misalnya tidak terpaksa, ya nggak usah lah ke Singapura dulu perjalanan kan. Karena dari luar negeri ya. Atau katakanlah karena dari luar negeri ini datangnya lagi Pak. Luar negeri atau ke daerah mana lah yang ada potensi-potensi itu. Tapi sesuai anjuran Kementerian dari Pariwisata, berwisatalah ke dalam negeri saja. Iya, biar uang itu tinggal di Indonesia lah, jangan berputar di sini. Orang Palangkaraya nggak usah lah ke Jogja, supaya uang tinggal di Palangkaraya. Nggak usah ke Raja Ampat, nggak usah ke Pulau Bajo, apa Labuan Bajo ya? Itu nanti ya Pak ya. Palangkaraya lah. Sementara Palangkaraya dulu. Liburlah di Palangkaraya. Itu aja kalau saya. Artinya bagaimanapun uang itu tinggal di Palangkaraya sehingga inflasi benar-benar kita turunkan. Itu harapan kita sebetulnya. Oke. Kemudian untuk Nataru ini seperti apa Pak? Teman-teman. Ya, Nataru kita sudah koordinasi dengan pihak Polresta, TNI Polri lah. Kalau nggak salah ada 4 pos yang kita awaki tempati karena perhubungan ke sana di BKO kan ya. Nah koordinatornya itu adalah pihak daripada Lantas Polda sama Lantas Polresta dan stakeholder lainnya nanti bergabung di situ. Ada 4 titik yang kita awaki nanti. Satu di bandara kalau nggak salah ya, satu di Mahir Mahar, satu di Yosudarso Matahari, nah satu di kilometer 31 atau 32. Nah itu titik yang mudah-mudahan tidak ada perubahan. Disitulah nanti kita bersama-sama jaga pos itu dengan multifungsi pusat informasi, memberikan mungkin tempat istirahat, rest area, ya ketiga edukasi juga kepada para pemudik supaya pemudik drivernya keadaan sehat. Kalau ngantuk silakan istirahat, jangan dipaksakan. Pastikan sehat supirnya, pastikan sehat mobilnya. Dengan cara kirlah di PKB Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Enggak mahal-mahal juga kok. Terus juga uang itu masuk ke kas daerah akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan. Kan seperti itu. Ada nggak Pak mudik gratis lagi? Kalau dari kota sepertinya nggak ada, nggak tahu mungkin dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya ini diharapkan masyarakat juga. Tapi kalau dari Kota Palangkaraya untuk saat ini belum ada arahan instruksi dan kebijakan dari untuk mudik gratis. Palangkaraya untuk mudik gratis. Ya. Kemudian Pak untuk tahun ke depan programnya titik-titik ruas jalan mungkin yang akan dilebarkan, akan diperbarui, akan diperbaiki Pak. Ya. Bersama dengan rambunya jelas Pak. Ya. Jadi sebenarnya membangun jalan ini bukan Dinas Perhubungan. Ini adalah Dinas PUPR. Tapi ke Dinas Perhubungan mengetahui Pak. Nah, cuma kita harus bersinergi dengan orang PU. Begitu jalan dibangun, masuklah Dinas Perhubungan mendandanin jalan itu supaya jalan ini ada fasilitas keselamatan jalannya. Nah, saya pikir pertanyaannya boleh tadi sudah di luar dari ekspektasi kewenangan saya. Kan Kota Palangkaraya berkembang Pak, banyak dibangun jalan. Nah, jadi kalau untuk membangun jalan saya pikir Grand Desa ini sudah ada di kawan-kawan Dinas PU. Tinggal kami nanti begitu dibangun apa yang kami ini. Dan harapan kami memang jalannya jangan kadap-kadap Pak. Iya, dengan PU supaya jalan-jalan yang dibangun itu ya perhubungan bisa bekerjasama di dalamnya untuk bisa mendandani jalan itu dengan fasilitas keselamatan jalannya. Yang jelas jangan kadap lah Pak jalan di Kota Palangkaraya ini Pak. Ya harapan kita terus kita pembangunan terus, jalan terus, infrastruktur. Buktinya kan jalan-jalan komplek perumahan tahap demi tahap sudah terselesaikan, sudah hasilnya kan udah kelihatan itu, udah. Walaupun ada beberapa ruas yang itu nanti tahun depan kita ya bangun lagi seperti itu. Karena ini kan musim pemilu dalam tanda kutip, kalimat kita bikin musim pemilu. Karena di mana-mana juga kita sudah melihat teman-teman caleg sudah bertebaran wajah-wajahnya.
Siapa tahu ada dana-dana kan untuk perbaikan jalan kan dari situ, Pak. Wah. Siapa tahu untuk memperbaiki. Nggak ada aturannya. Oh, nggak ada aturannya ya, Pak. Tapi mungkin ya caleg-caleg mungkin kan membantu warga konstituennya itu meminta jalan kami diperbaiki. Ya, itu mungkin apa ya sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat untuk pemerintah kota itu. Nah di situ kan ada juga nanti Pak rambu-rambu dan lain sebagainya. Pasti kalau sudah itu dibangun, ya pasti kita akan dandani jalan itu, iya dengan fasilitas keselamatan jalan supaya jalan itu juga layak fungsi untuk meminimalisir menurunkan tingkat kecelakaan itu. Nah, apalagi ke daerah wisata nih Pak, wajib hukumnya nih Pak. Pasti. Konsentrasi kita di situ nanti. Oke, untuk tahun depan ini Pak, program-program yang kira-kiranya terdepan. Ya, jadi program kami Dinas Perhubungan ya tetap itu Paskes itu. Itu pertama dulu karena ini sudah kebutuhan dan diusulkan oleh para ketua RT, walaupun nanti tidak bisa semua langsung tahap demi tahap, ya artinya sesuai dengan apalah waiting list lah, ya kan seperti itu. Iya, itu tetap kita lakukan. Lalu yang kedua tentang Silacip, tetap itu kita akan lakukan. Ada gatur gratis, patwal gratis, ambulan gratis, mengantar jemput pasien ke rumah sakit dibikin sebelumnya gratis. Itu tetap kita akan lakukan, tidak akan berubah itu. Enggak, karena itu buah daripada ya 5 citra perhubungan juga dan selanjutnya ya ini bagian dari misi daripada Ibu PJ Wali Kota juga. Nah, kalau sudah di penghujung Pak, terakhir Pak. Untuk pemilu Pak, kita udah start kita. Seperti apa Dinas Perhubungan mengambil bagian, baik dari pengamanannya, kemudian dalam tanda kutip di sini cawe-cawenya seperti apa Pak? Baik, Dinas Perhubungan kebetulan ikut tim bersama Banwaslu penertiban misalnya reklame. Nah, undang-undangnya sudah jelas Perwali 48 kalau nggak salah ya 2012. Mungkin ya makasih juga ini edukasi pada kesempatan ini sehingga baliho-baliho para caleg ini janganlah di lampu merah, itu tidak diperkenankan, ada aturannya itu ada. Jadi ya tapi kita buktinya masih menemui kan Pak? Itu dia. Nah jadi nanti ya melalui tim mungkin ada melakukan penertiban yang dikomandoi oleh Banwaslu. Nah terus kedua ya menghimbau juga lah kepada seluruh caleg ya bagaimanapun karena ini reklame ya kewajiban kita ada pajak reklame. Nah seperti itu sih. Nah kalau dari perhubungan itu karena kita tergabung dalam tim penertiban daripada reklame itu sendiri. Apakah sosialisasi ke partai-partai Pak? Sudah. Kalau masang reklame jangan sampai wajahnya nutup rambu. Sudah kita sosialisasi. Karena ada 2 kali saya dengan Banwaslu sudah dari artinya meminta ini dari segi undang-undang lalu lintas, dari segi mana estetika, etika, kenyamanan dan tingkat potensi kecelakaan sudah kita bahas. Sekarang tinggal bagaimana para caleg mengedukasi para tim suksesnya juga. Nah artinya, itu Pak, yang memasang. Iya memasang. Jadi malah ada yang mengikat di tiang lampu merah itu. Betul itu Pak. Jadi ya dalam kesempatan ini ya pada kesempatan ini mari kita kerjasama yang baik supaya kota kita tetap cantik ya itu aja. Yang menghiasi memang cantik Pak, tapi tempelannya kadang menutupi rambu-rambu ketika kita mau lewat di perempatan. Oke, statement closing Pak untuk kita malam hari ini. Baik, yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh masyarakat Kota Palangkaraya khususnya masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya, ya harapan kami dalam rangka Nataru ini ya, mari kita bersama-sama mohon kesadaran dari kerjasama masing-masing untuk ikuti rambu-rambu lalu lintas, taati itu, pastikan mobil atau kendaraan Bapak Ibu semuanya untuk melakukan mudik perjalanan ke kampung halaman masing-masing, pastikan mobilnya sehat. Nah, supaya memastikan silakan dikir di Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Nah, para supir juga pastikan dalam kondisi sehat. Terus kita menjaga ketertiban, keamanan bersama. Kita ciptakan selalu kedamaian yang kondusif ini kita pertahankan untuk kepentingan kita bersama. Masyarakat Kota Palangkaraya saya pikir
sudah semua cerdas, semua sudah memahami bagaimana kita bersama-sama menyelenggarakan, melaksanakan, mengikut sertakan kita aktif dalam pemilu ini dalam bingkai kekeluargaan, saudara bersaudara. Itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi kita semua. Makasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Dr. Alman Pakpahan SHMA, sudah berbagi pada malam hari ini dengan tema kita pelayanan di Subkota Palangkaraya. Next time kita akan bertemu kembali, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah. Oke. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita malam hari ini di Tatap Muka. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.